Oke, di hari ini kita masuk ke materi kedua untuk mata kuliah termodinamika di semester 115. Ya, kita akan bahas tentang konsep matematika di dalam termodinamika. Ya. Kalau kita lihat ya, matematika adalah bagian utama di beberapa mata kuliah fisika ya. Jadi di fisika itu kita mencoba melihat keteraturan hubungan variabel dalam konsep-konsep yang ditemukan, maka keteraturan hubungan variabel-variabel itu dirumuskan dengan persamaan termodinamika. Karena banyak besaran-besaran ya di fisika ini yang diukur, ya. Kita lakukan pengukuran-pengukuran, ya. Dari pengukuran itu kita lihat bagaimana hubungan antar variabel yang diukur. Suatu variabel, ya, itu bisa dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel lain. Ya. Maka variabel yang mempengaruhi itu kita sebut sebagai variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi kita sebut dengan variabel terikat. Ya. Kalau kita menggambarkan dalam koordinat, ya, maka kalau secara dua dimensi, maka variabel pada sumbu horizontal itu adalah variabel bebas. Sedangkan variabel pada sumbu vertikal itu adalah variabel terikat. Ya. Karena biasa kita nuliskan Y sumbu X sebagai fungsi X. Nah, maka X itu adalah variabel bebas. Y adalah terikat. Kenapa terikat? Y adalah fungsi X. Y ditentukan oleh X. Ya. Oke. Karena digambarkan dengan beberapa variabel, maka hubungan antar variabel itu bisa kita diferensial, bisa kita integral. Ya. Oke. Maka di dalam termo kita menggunakan persamaan diferensial parsil dan persamaan diferensial total. Ya. Jika diberikan sebuah fungsi yang ditentukan oleh X1, X2, X3 sampai Xm sebagai variabel bebasnya, ya. Jadi X1, X2 sampai Xm ini adalah variabel bebas, maka fungsi dari semua variabel ini adalah, kalau kita gambarkan sebagai Y, maka Y itu adalah sebagai variabel terikat. Maka kalau kita tentukan hubungan variabel bebas, hubungan variabel terikat terhadap satu variabel bebas saja, maka kita sebut itu turunan sebagian atau diferensial parsil. Diferensial sebagian atau diferensial parsil terhadap satu variabel, di mana variabel lainnya dianggap konstan. Ya. Contoh, P tekanan itu ditentukan oleh jumlah partikel, volume, dan temperatur. Ya. Dalam persamaan gas ideal. Kalau R kan itu konstanta gas ya, jadi tidak perlu kita, karena konstanta, nilainya konstan, berarti itu bukan variabel. Maka yang variabel sini mana? Jumlah partikel, banyak sedikitnya partikel yang kita masukkan kepada wadah dengan volume V dan temperatur T. Kalau wadahnya ada kebocoran, maka jumlah partikelnya akan berkurang. Ya. Kalau volume dinding volumenya tidak kaku alias elastis, maka volumenya bisa berubah-ubah. Temperaturnya bisa berubah-ubah.
Ya. Maka kalau di sini P ditentukan oleh 3 variabel bebas, P sebagai variabel terikat, maka diferensial parsil P terhadap N pada volume dan temperatur konstan adalah mana? Maka kita diferensial hanya terhadap N-nya saja. T dan V-nya konstan. Berarti 3 variabel lain ini konstan. Ya, maka do N ya. Do N dari NRT per V adalah RT per V DN sah 1. Maka diferensial parsil tekanan terhadap jumlah partikel adalah RT per V. Bagaimana kalau diferensial parsil tekanan terhadap volume? Berarti di sini jumlah partikel dan temperatur yang dianggap konstan. Nah, lihat volumenya di mana? Di penyebut. Berarti NRT-nya konstan, berarti NRT do V dari sever V. Ya, do V dari sever V. Diferensial seper V apa? Terhadap V. Diferensial seper V apa? Min seper V kuadrat. Makanya muncullah di sini diferensial parsil P terhadap V pada N dan T konstan adalah NRT per V kuadrat. Diferensial parsil tekanan terhadap temperatur, jumlah partikel dan volume konstan. Ya. Oke. NR per V. Dan seterusnya ya. Contoh lain. Lihat. Jadi diferensial parsil ini tidak perlu dipanjang lebar lagi ya. Karena ini sudah saudara dapat di FISMAT 2. Oke. Diferensial total ya adalah sama dengan diferensial parsil dari setiap variabelnya ya. Di total dari diferensial parsil dari setiap variabel ya. Maka mana contoh untuk gas ideal? P NF fungsi NV dan T NR adalah NRT per V, maka diferensial total P mana? Adalah do P do N pada V dan T konstan DN ya. Do P tambah do P do V pada N dan T konstan DV tambah do P do T pada N dan V konstan D. Ya. Maka kita lihat di sini. Jadi hubungan diferensial total dengan diferensial parsil bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini hubungan diferensial total terhadap diferensial parsil. Oke, maka kita lihat di sini. Ada beberapa teorema. Ya. Bahwa tadi kita dapatkan ya. Kalau kita diferensialkan terhadap do F do X terhadap Y, ya, maka hasilnya sama saja do F do Y didiferensialkan terhadap X. Maka di sini diferensial orde 2, diferensial orde 2, do Y do X sama dengan diferensial orde 2, do X do Y. Jadi dalam diferensial kita boleh variabel pertama dulu atau variabel kedua dulu. Dalam orde 2. Demikian juga orde 3. Do 3 turun diferensial parsial ketiga dari fungsi f terhadap
do Y, do X, dan do Z, gitu ya. Sama saja dengan diferensial order ini, dibalik aja. Boleh-boleh aja mana yang duluan. Ya. Maka kita juga dapatkan beberapa ya, teorema ya. Pertama, bahwa do Y, do F pada X konstan itu sama saja dengan seper do F, do Y pada X konstan. Do F, do X, Y kali do Y, do F, X kali do X, do Y, F itu sama dengan min 1. Aturan siklik. Nah, dua teorema ini seperti apa pembuktiannya? Mari kita buktikan ya. Jika ada hubungan X, Y, dan Z, maka diperoleh jika fungsi X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Kedua, jika X adalah fungsi Y dan Z, maka dx adalah do X, do Y, ya, do X, do Y pada Z konstan dy tambah do X, do Y Z pada Y konstan dz. Y, kalau kita dapatkan Y adalah fungsi X dan Z, maka do Y dy adalah do Y, do X pada Z konstan dx tambah do Y, do Z pada X konstan dz. Oke. Nah, dy ini bagaimana kalau dy ini kita substitusi ke dy ini? Maka dx adalah do X, do Y pada Z konstan, dy-nya kita ganti. Jadi do Y, do X pada Z konstan dx tambah do Y, do Z pada X konstan dz. Ini tetap ya, suku kedua tetap ya. Kalau kita kalikan ini menjadi do X, do Y Z konstan, do Y, do X Z konstan dx. Ini dikalikan do X, do Y pada Z konstan, do Y, do Z pada X konstan dz. Nah, dz ini lupa. Oh, benar ya. Oke. Ini dz-nya udah dikeluarin ya. Jadi do Y, do X pada Y konstan. Do Y, do X, do Y pada Z konstan kali do Y, do Z pada X konstan. Ya. dz. Suku ini do X, do Z pada Y konstan dz. Maka di sini teorema 1 dengan persamaan tadi ya. Jika dz sama dengan 0 dan dx tidak sama dengan 0, maka kita dapatkan dx ya. Dx bagi dx 1. Maka dy dx dy pada z konstan, dy dx pada z konstan sama dengan 1. Kalau dz-nya sama dengan 0 ya. Suku ini jadi 0 ya. Ini tidak 0. Maka dapatkan nilai ini diferensial parsial ini sama dengan 1. Maka ini boleh kan saya luas kiri luas kanan saya bagi dengan dy dz, dy dx pada z konstan. Maka di sini tinggal do X, do Y pada Z konstan sama dengan seper do Y, do X pada Z konstan. Ya, di sini datangnya. Teorema 1 ini. Ya. Ini ya. Bisa buktikan. Teorema 2 ya, yang siklik tadi mana dia? Ini dia. Bila di sini dx sama dengan 0, dz tidak sama dengan 0, ya, maka suku ini yang harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Ya. Ini harus sama dengan 0. Berarti dx dy pada z konstan bisa kita pindahkan kanan. Ini menjadi min dx dy z pada y konstan.
Kita gunakan persamaan teorema 1, ini menjadi min seper dz dx pada y konstan. Kita masuk ke sini menjadi dia aturan siklik dapatnya. Do x do y pada z konstan dikali do y do z pada x konstan dikali do z do x pada y konstan sama dengan min 1. Paham di sini? Oke. Coba kita buktikan ya. Contoh penerapan teorema matematika di atas ya pada sistem hidrostatika. Tentukan P sebagai fungsi V dan T. Misal suatu sistem hidrostatika dinyatakan dengan P sebagai fungsi V dan T, atau kita tulis juga P sebagai fungsi PT. Ya. Dari teorema 2 kita dapatkan ya do y do z do x do y pada z konstan kali do y do z pada x konstan sama dengan min do x do z pada y konstan. Artinya di sini do p do v pada t konstan dikali do v do t pada p konstan sama dengan min do p do t pada v konstan. Sorry, ada yang salah. T ini harusnya p konstan. Ya. Ini harusnya p yang konstan ya. Oke. Karena do P do V pada T konstan itu adalah min seper KV dan do V do T pada P konstan adalah min beta V, di mana beta itu adalah seper min seper V do V do T pada P konstan. Jadi kalau kita temukan besaran min seper V do V do T pada P konstan itu bisa kita nuliskan sebagai beta. Ya. Koefisien ekspansi pada tekanan tetap. Ini koefisien kompresi K itu adalah koefisien kompresibilitas pada temperatur konstan. Ya. Maka di sini ya dari persamaan ini kita dapatkan bahwa do P do T pada V konstan adalah do P do V pada T konstan min seper KV dikali do V do T pada V konstan adalah min beta V. Jadi min beta V dibagi dengan min KV. V-nya dicoret karena ini juga min menjadi min, do P do T pada V konstan cuma menjadi min beta per K alpha. Ya. Sehingga bisa kita tuliskan ya diferensial total tekanan adalah do P do T pada V konstan dt tambah do P do V pada T konstan dV. Ini apa tadi dapatnya? dP dt do P do T adalah min beta per kappa. Ini dia. dP min beta per kappa. Do P do V pada T konstan adalah min per kV. Oh, ini harus ada min di sini. Min ya. Oke. Jadi bisa kita nih. Oke. Coba kita lakukan sekarang. Buktikan bahwa beta itu apa tadi? Beta didefinisikan sebagai apa tadi? Min seper V, V do T pada P konstan.
Kapha adalah seper V, do V, do P, do seper V, do V, do P pada T konstan. Ini ubah dengan teorema 1 bentuknya. Kapha sama dengan min seper V, do P pada T konstan. Pakai teorema 1. Ya, ini. Oke. Maka bisa kita dapatkan bahwa untuk persamaan gas van der Waals, betanya ini, kaphanya ini, ya. Silakan saudara coba nanti ya. Oke. Berikut bahwa di dalam termodinamika kita juga akan melihat atau menggunakan diferensial eksak dan tidak eksak. Ya. Kita masih ingat apa itu diferensial eksak dan apa itu diferensial yang tak eksak? Ya. Kalau eksak, ya, diferensial eksak hanya diferensial yang ditentukan dari titik awal dan titik akhir. Yang tak eksak ditentukan oleh lintasan dari posisi awal ke posisi akhir. Kalau dia hanya ditentukan oleh batasnya saja, maka itu eksak. Ya. Tapi kalau dia ditentukan oleh lintasan seperti usaha, itu tak eksak itu. Kenapa? Karena ada perubahan atau di situ yang eksak berarti di situ berlaku hukum kekayaan energi. Yang tak eksak berarti di situ ada perubahan energi ke bentuk lain. Jadi yang eksak, misalnya ayunan itu diferensialnya eksak, ya, karena situ energi mekaniknya konstan, tetap potensial, kinetik, potensial, kinetik, hanya perubahan itu, ya. Tapi kalau ya ada redaman, maka di situ persamaan diferensi energi mekaniknya tidak konstan. Ada yang berubah menjadi bentuk energi lain. Ya. Kita sudah lihat tadi bahwa diferensial total ada do F, ya, diferensial parsil, ya, terhadap X dx tambah diferensial parsil terhadap Y dy. Maka kalau kita tuliskan sebaliknya, kalau Y sebagai fungsi X dan F, maka diferensial parsialnya adalah diferensial totalnya nih. Oke. Bila kita gambarkan M sebagai perubahan F parsial terhadap X dan pada Y konstan, ya. Kalau ini, ya, ini dianggap M, ini dianggap N, maka kita lihat di sini, kalau misalnya dz-nya ini, ya, maka dz itu adalah M dx tambah N dy. Ya. Kalau ini dianggap M, ini dianggap N, ini F ini dianggap Z, maka ini menjadi dz M dx tambah N dy. Ya. Ini bila kita diferensial karena M ini terhadap Y dan M ini terhadap X, ya. Nah, maka jika dipenuhi persamaan ini, maka dianggap diferensialnya adalah eksak. Ya. Jika tidak dipenuhi, maka dia tidak eksak. Ya. Oke. Kalau dipenuhi dianggap eksak, kalau tidak dipenuhi dianggap tidak eksak. Oke. Nah, jadi ringkasnya gini. Jika
X, Y, dan Z adalah tiga variabel besaran dari sifat zat atau sistem, ya kita anggap bahwa Z ditentukan oleh hanya perubahan besaran X dan Y saja, maka perubahan total Z dapat dinyatakan dengan diferensial eksak Z terhadap masing-masing X dan Y. Jadi dz adalah do Z do X pada Y konstan dx tambah do Z do Y pada X konstan dy. Dan ini kalau kita tulis sebagai M sebagai fungsi X, Y, dx tambah N sebagai fungsi X, Y, dy. Maka jika perubahan Z terhadap X sama dengan perubahan sebagian Z terhadap Y, kita tuliskan di sini do M do Y pada X konstan sama dengan do N do Y do X pada Y konstan. Maka jika ini dipenuhi maka disebut Z-nya adalah eksak. Kalau X-nya eksak maka ya hasil integrasinya hanya ditentukan pada batas awal dan batas akhir. Artinya apa? Integral tertutup dalam satu siklus, nilainya sama dengan 0. Kalau diferensial satu, maka integral tertutupnya untuk satu siklus ya, itu sama dengan 0. Jadi diferensial eksak itu Z artinya total perubahan Z ya dari kondisi 1 sampai kondisi 2 tidak bergantung pada bagian-bagiannya, pada lintasannya. Oke, maka kita gambarkan sini. Lintas ini enggak ngantung. Yang mempengaruhi adalah posisi awal dan posisi akhir. Ya. Maka kalau kita gambarkan sini hasil integrasinya, integral garis ini, ya kita hitung nilainya satu persatu, ya M1 M kali fungsi XI YI delta XI tambah N fungsi XI YI delta Y, delta X-nya berapa, delta Y. Ya, jadi masing-masing antara dua titik ini kita tentukan dx, delta X dan delta Y-nya. Delta X, delta Y-nya lagi, delta X, delta Y-nya lagi. Kalau bentuknya kurva yang tidak linier, maka delta X, delta Y tidak konstan kan? Tidak sama kan? Maka kita hitung satu persatu. Nah, secara mudah bisa kita tuliskan dalam bentuk sebuah integral. Ya, kalau dengan sigma kita hitung satu persatu. Ya. Oke. Jadi jika Z diferensial total tepat sehingga nilai Z2 dikurang Z1 sama untuk semua jalur yang diambil dalam fenomena termodinamika, ada sifat yang perubahannya tidak bergantung pada proses. Jadi integrasi dari diferensial yang tepat akan menghasilkan nilai yang bergantung pada kondisi awal dan kondisi akhir saja, tidak bergantung pada lintasan. Maka jika dz adalah diferensial eksak, maka integral tertutup dalam sebuah kurva dz sama dengan 0. Ya. Jika dz adalah diferensial eksak, maka I dari integral dz itu berbas terhadap bagian kurva. Karena hanya ditentukan oleh titik awal dan titik akhir. Ya. Oke. Jadi ini banyak nanti akan kita gunakan ya. Di potensial termodinamik umumnya itu kita akan menentukan menggunakan diferensial eksak ya di minggu ke 12 13 ya.
atau 1314. Oke. Maka kita lihat di sini. Jika kita punya sebuah kurva lintasan tutup, kita ambil kondisi 1 dan 2 di dalam wilayah ini. Ambil Z1 dan Z2-nya. Maka jika dia eksak berlaku ini, ya, maka nilai integrasinya ini, kalau dia eksak, ini sama dengan totalnya. Yang totalnya sama dengan 0. Ya. Kalau ini kan hanya di part 1 sampai 2 aja. Ya. Oke. Contoh. Misalkan, apakah mana yang eksak? Coba diferensialkan, ini kan DX ya, berarti diferensialkan suku pertama yang terhadap Y, diferensialkan suku kedua terhadap X. Ininya berapa nih? Kalau terhadap Y berapa nih? 3 kuadrat ditambah 3Y. Kalau ini terhadap X, 3X kuadrat. Ini 2Y kuadrat. Sama enggak? Sama enggak? Ini tadi terhadap X adalah, terhadap Y, 3Y kuadrat tambah 2Y. Di sini 2Y kuadrat ya. 3Y kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Sama? Iya. Ini 3X kuadrat Sama, ditambah 3Y kuadrat. Di sini 3X kuadrat ditambah tambah 2Y kuadrat. 2Y kuadrat. Sama enggak? Tidak kan? Satu di Enggak, Pak, sini beda. 3Y kuadrat, di sini 2Y kuadrat. Berarti ini bukan eksak. Tapi kalau di sini ganti dengan 3, maka dia akan eksak. Ya. Ini 3X kuadrat Y tambah Y kuadrat. Ini X pangkat 3 tambah 2XY. Diferensial parsilkan. Ini terhadap Y. Berarti 3X kuadrat ditambah 2Y. Ini X pangkat 3. Berarti 3X kuadrat ditambah 2Y. Maka DZ adalah eksak. Ya. Jadi, mana yang eksak? Eksak adalah yang Z. W tidak eksak. Ya. Maka yang W tidak bisa kita integralkan. Dia bergantung pada lintasan. Bisa kita integralkan kalau besaran X dan Y-nya diketahui. Ya. Jadi dia tidak bergantung pada fungsi awal dan fungsi akhir. Ya. Jadi yang eksak, maka diferensial totalnya atau integral tertutupnya adalah sama dengan 0. Maka kalau dia diferensial eksak, bisa kita tentukan berapa nilai Z yang eksak yang kedua ya, berarti berapa nilai Z sebagai fungsi X dan Y-nya. Ya, bukan dalam bentuk diferensial, bisa kita integralkan. Oke. Jadi perbedaan antara diferensial eksak dan tak eksak ya. Ada juga nulisan diferensial yang tepat dan tak tepat, tapi kalau ditafsirkan begini jadi bingung ya. Jadi di berikutnya mungkin kita lebih cocok tetap menyebut sebagai diferensial eksak dan tak eksak ya. Volume itu tidak bergantung pada lintasan. Maka perubahannya hanya ditentukan oleh
fungsi apa keadaan awal dan keadaan akhir. Maka volume itu eksak. Tapi kalau kerja itu tak eksak. Kerja itu bergantung pada lintasan. Ya. Kerja atau usaha itu bergantung pada lintasan. Berarti dia tak eksak. Jadi seperti yang kita bahas minggu lalu bahwa sebenarnya ya apa yang digambar oleh daerah di bawah kurva 1 dan kurva 2? Apa yang digambar? Ini diagram PV ya. Maka di bawah lintasan 1 ini adalah nilai kerjanya. Ini kerjanya. Bawah lintasan 2 ini nilai kerjanya. Mana lebih besar kerjanya? Lintasan 1 atau lintasan 2? Satu. Ya, luas daerahnya lebih luas kan? Maka ini selisih kerja yang diberikan. Maka di sini terlihat bahwa lintasan 1 kerjanya lebih besar pada lintasan 2. Oke. Maka dalam satu siklus di sini nilai kerjanya tidak 0, total nilai kerjanya tidak 0 di sini. Ya, ada. Ya. Tapi kalau dia pergi dengan lintasan 1, pulang lintasan 1 lagi, ya, maka dia eksak. Ya. Paham? Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa semua persamaan diferensial kuantitas atau sifat termodinamika menganggap bahwa setiap perubahan sistem adalah infinitesimal. Ya. Perubahannya sangat kecil. Maka persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan keadaan sistem termodinamika. Setiap variabel dapat dihitung dengan menggunakan variabel lain. Jadi X fungsi Y dan Z. Y bisa juga kita gambarkan sebagai fungsi X dan Z. Dan Z juga bisa kita gambarkan sebagai fungsi X dan Y. Jadi X, Y, dan Z memiliki hubungan satu sama lain. Ya. Jadi kita mau melihat siapa variabel terikatnya. Maka untuk mendapatkan bagaimana pengaruh variabel terhadap variabel lainnya, kita lihat saya ditetapkan satu variabel terikat hanya boleh satu ya, tidak boleh dua. Yang bebas boleh lebih dari satu. Ya, karena fungsi itu ya yang ditentukan hanya satu, yang menentukan boleh lebih dari satu. Oke? Banyak kita lihat kalau ini tidak perlu lagi diuraikan di sini ya. Kalau kalian sudah paham di fisika matematik ya. Bagaimana kita menggambarkan ya, sebuah fungsi dari beberapa keadaan. Misalnya ini fungsi tekanan, fungsi temperatur, dan fungsi volume. Ya. Pada tekanan yang gak konstan, maka dia tergambar di sini T dan V. Fungsi T dan V. Maka dia ada di bidang TV. Kalau kita proyeksikan pada bidang TP, maka V dianggap konstan. Kalau kita proyeksikan bidang PV, maka T dianggap konstan. Ya. Nanti akan kita lihat di sini. Kita bahas di teorema titik kritis. Pada bidang PVT, pada bidang PV, pada bidang TP, pada bidang VT. Ya. Oke, ini tolong. Jadi ini hanya pengantar, tapi saudara
tolong untuk membuka lagi buku fisika matematik. Oke. Di sini kita lihat perubahannya dalam selang yang sangat kecil. Temperaturnya hanya 10 derajat. Ini panas spesifiknya. Ya, panas spesifik. Kita lihat. Oke. Jadi bagaimana hubungan antara fungsi X dengan fungsi X tambah delta X. Ya. Ini teorema diferensial kan? Yang kita menggunakan teorema limit diferensial, masih ingat? Di kalkulus ini. Ya. Ya, kalau kita nyatakan Z, ya, maka dia fungsi X, delta X dan delta Y, kan? Seperti apa dia persamaan diferensial. Oke? Itu kira-kira materi kita untuk hari ini.